إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan menghadirkan kita semua di Masjid Taqwa untuk bersama-sama menegakkan salat Jumat berjamaah. Semoga ibadah yang akan kita kerjakan nanti mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat saat ini, saya membawakan sebuah tema 3 perdagangan yang tidak mengenal kata rugi. 3 perdagangan yang tidak mengenal kata rugi. Tema ini terangkum dalam Al-Quranul Karim surah Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, menegakkan solat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita secara diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Tema yang saya angkat pada khutbah Jumat saat ini terangkum dalam Al-Quran surah Fatir ayat 29.
Kita mulai dari yang pertama, yaitu membaca Al-Quran. Yang kedua, bersedekah, mendirikan sholat. Yang ketiga, bersedekah. Pertanyaan kita sekarang, sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Yang kedua, sudahkah kita bersedekah hari ini? Dan yang ketiga, apakah kita sholat berjamaah di masjid hari ini? Bila sudah, bersyukurlah kepada Allah. Bila belum, maka berbenahlah. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Mumpung hayat masih dikandung badan, mumpung kita masih sehat walafiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentang membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Rabbmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jadi Allah sendiri sudah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57. Al-Quran ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Bukan cerita, bukan dongeng biasa, tapi itu kalamullah, firman Allah. Maka di dalam Al-Quran di depan ini ada kalimat Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah bacaan yang mulia, bacaan yang bisa menyembuhkan penyakit yang ada dalam dada, penyakit yang ada dalam hati. Contohnya apa? Iri, dengki, hasad, hasud, suka memfitnah, suka mengadu domba. Itu penyakit hati. Itu tidak bisa disembuhkan oleh injeksi atau minum obat yang dikasih oleh seorang dokter. Tetapi penyakit dada, penyakit yang ada dalam hati bisa disembuhkan, kata Allah, kalau istiqomah membaca Al-Quran. Jadi kalau kita merasa sering iri kepada orang lain, sering dengki kepada orang lain, sering hasad, hasud terhadap orang lain, perbanyaklah membaca Al-Quran. Setiap saat, setiap waktu, jangan lepas kita baca Al-Quran, siang atau malam. Kenapa? Karena Al-Quran sebagai sifah, sebagai penyembuh penyakit yang ada dalam dada, yang ada dalam hati kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan Al-Quran itu sebagai hudan, hudan lil muttaqin, hudan lin nas, petunjuk bagi orang-orang takwa, petunjuk bagi manusia. Al-Quran ini satu-satunya petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Allah, Al-Quran itu sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang kepada seorang hamba, agar rahmat selalu mengelilingi orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis disebutkan,
Tilawatil Quran ibadah. Membaca Quran itu ibadah. Membaca Quran itu dapat pahala. Ini Nabi yang bilang. Ini Nabi yang menyampaikan bahwa tilawatil Quran ibadah. Membaca Quran itu ibadah. Membaca Quran itu dapat pahala. Bahkan di lain hadis kata Nabi, setiap kita baca huruf-huruf Al-Quran, satu huruf itu diberi pahala 10. Alif 10, ba 10. Kata Nabi kalau ada kalimat alif, lam, mim, itu menjadi 30. Alifnya 10, lamnya 10, mimnya 30. Saking mulianya Quran itu. Sampai dirinci sedemikian detail oleh Allah dan Rasulullah SAW. Di mana paling utama membaca Quran? Zainu buyutakum biqiraatil Quran. Hiasilah rumah-rumah kalian dengan bacaan-bacaan Al-Quran lewat lisan kita. Bukan lewat video, bukan lewat tape recorder, bukan lewat radio. Lewat lisan kita. Zainu buyutakum biqiraatil Quran. Hiasi rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran siang maupun malam. Kadang salah menafsirkan hadis ini. Zainu hiasilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Maka belilah kaligrafi. Ditempel di tembok-temboknya. Ditempel di dinding-dindingnya. Ada yang membeli ayat Quran Asmaul Husna ditempel di tembok-tembok. Bukan itu. Itu juga boleh. Juga benar. Tetapi yang paling benar adalah lewat lisan kita. Ajaklah seluruh anggota keluarga untuk membaca Al-Quran setiap saat, setiap waktu. Mengapa? Kata Nabi dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad. Man qara'a bimi'ati ayatihi fi lailah kutiba lahu kunutu lailah. Barang siapa yang membaca Al-Quran sebanyak 100 ayat di satu malam, kutiba lahu kunutu lailah. Allah akan catat, Allah akan tulis orang yang membaca Al-Quran sebanyak 100 ayat setiap malam itu sama dengan orang sholat sepanjang malam. Begitu hebatnya, begitu dahsyatnya pahala membaca Al-Quran. Bacaan-bacaan yang lain itu dikesampingkan. Mumpung kita sehat. Mumpung kita kuat, mumpung kita sempat baca Quran. Jujur, Pak, umat Islam zaman sekarang ini, dengan adanya gadget, adanya HP, ini mengganggu orang membaca Al-Quran. Sebelum tidur dia baca HP, buka HP. Mau tidur baca HP, buka HP. Bangun dari tidur cari HP, buka HP. Hampir menyeluruh terutama dari generasi muda kita. Orang tua zaman sekarang sudah merasa malu kalau anaknya disuruh ngaji ke musola, disuruh ngaji ke masjid. Karena anaknya sudah SMA, sudah perguruan tinggi. Yang kedua, kasih perintah kepada anak-anaknya untuk sholat berjamaah di masjid. Ini sudah mulai menurun. Kenapa? Sudah, tidak usah dibangunkan, sudah subuh, anakmu baru datang kok les. Jangan dibangunkan subuh, anaknya baru datang belajar kelompok. Itu dua ini. Baca Quran dan sholat berjamaah di masjid kurang mendapat perhatian dari kita. Apalagi anaknya sudah bekerja pegawai bank, TNI, Polri, Tesoro, Pak. Tesoro, takut. Padahal dulu dia mendidik anaknya mulai dari TK, SD, itu suruh ngaji ke langgar, ngaji ke musola, ngaji ke masjid. Sekarang masjid sudah mulai sepi, hanya beberapa gelintir masjid yang masih melaksanakan bacaan-bacaan Quran.
100 ayat. Jangan sampai lupa, jangan sampai lalai. Setiap malam ini kita baca Quran 100 ayat. Kutibalahu kunutul lailah. Dicatat, ditulis oleh Allah seperti orang sholat sepanjang malam. Pak, saya ini orang sibuk. Saya ini businessman, saya ini pejabat sukses. Monggo silakan. Sesibuk-sibuknya orang masih sempat SMS-an sama temannya. Apa itu dikatakan sibuk? Sesibuk-sibuknya orang masih sempat main game. Apakah itu dikatakan sibuk? Tidak. Kun mbok sibuk. Padahal HP Android ini sudah ada aplikasi Quran 30 juz. Tinggal membaca kita. Yang kedua, mengapa Allah dan Rasulullah kasih perintah untuk istiqomah membaca Quran? Dalam Quran, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabih. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena bacaan Quran yang kita baca di dunia nanti akan datang pada hari kiamat, pada hari di akhirat, syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat, akan memberi pertolongan kepada orang yang istiqomah baca Quran. Kurang apa? Motivasi dorongan Nabi Muhammad SAW. Kurang apa dorongan motivasi Allah supaya makhluknya, hambanya istiqomah baca Quran. Kadang-kadang kita punya teman, hidupnya susah, hidupnya lontang-lantung, tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya penghasilan tetap. Kemudian datang salah seorang temannya, saya lihat kamu hidupnya tidak tenang, tidak tentram, ekonominya tidak stabil. Cobalah kamu baca salawat nariyah 4441. Insya Allah semua kesulitanmu akan sirna. Ya, Allah dan Rasulullah suruh istiqomah baca Quran, tetoro. Kenapa? Karena promosinya, iklannya, kalau baca salawat nariyah ini dapat A, B, C, sampai Z. Tapi kalau baca Al-Quran tidak dapat apa-apa. Cuma dapat 1 huruf 10. Ayolah kita. Mumpung kita ini masih kuat, masih sehat, masih sempat baca Quran. Menusongkan Pak, panjenengan baca Quran sengkah. Nah boleh baca Quran, nah sholat pun sengkah. Ayo. Quran ini hudal linnas, hudal lil muttaqi. Lah kalau bukan orang Islam, siapa lagi yang mau membaca Al-Quran? Ada 3 kewajiban orang beriman terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah membaca. Membaca dengan istiqomah, membaca dengan rajin dan tekun. Setelah dia fasih membaca Al-Quran, ditingkatkan kepada level yang kedua, diartikan maknanya, dipahami maknanya. Setelah fasih membaca Al-Quran, kemudian dia sempat menelaah apa arti dan makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, diamalkan dalam kehidupan. Saya sering menyampaikan, tapi maaf, jangan tersinggung. Di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat agak pertengahan itu disebutkan, Ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, wahai para manusia, kata Allah, khudu zinatakum, pakailah pakaian yang terbaik, inda kulli masjid, setiap hendak sholat memasuki masjid. Perintah Allah. Apa yang terjadi? Belum Pak.
Maaf kalau ada yang pakai kaos belum, tidak usah keluar, tidak usah. Bagaimana? Allah kasih perintah setiap masuk masjid hendak melaksanakan sholat pakai pakaian yang indah, yang terbaik yang dia miliki. Lebih-lebih sholat Jumat. Oh, Pak, kaos sebelum saya ini harganya 1 juta, Pak. Ya silakanlah. Coba antum kalau undangan manten di gedung Karsidenan, coba pakai kaos yang harga 1 juta itu. Nah, berani, Pak. Oh, tak nyaman, Pak. Suncil, Pak, sedap, Pak. Ini yang undang Allah. Ada pengajian rutin tiap malam Jumat manis oleh ustadznya, jamaahnya itu setiap hadir pengajian suruh pakai baju putih-putih, mulai dari songkok, baju sampai sarungnya, tidak tahu bagian dalamnya. Itu supaya pakai baju putih-putih semua. Itu orang, Pak. Kun entar ke kamberat. Lah Allah menghimbau ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, kalau kamu hendak ke masjid, mau sholat, pakailah pakaian yang indah, yang terbaik yang kamu miliki. Kenapa? Karena kita mau menghadap Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Raja di Raja, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang kasih rezeki kepada kita. Itu Pak. Terus maunya apa kita? Kenapa? Karena Al-Quran cuma sekedar dibaca. Ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Tidak diresapi. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan tegakkan solat dan tunaikan salat zakat. Warka'u dan rukulah ma'a bersama rokiin dengan orang-orang yang ruku. Ayat ini sepakat semua ahli tafsir, semua mufassir sepakat ayat ini perintah untuk menegakkan solat berjamaah. Hafal, Pak. Hafal ayatnya. Tapi tidak diaplikasikan. Kenapa? Karena tidak tahu arti dan maknanya. Ayo kita ini mulai mumpung ada kesempatan, ayo setelah membaca Quran dengan fasih, dengan mahir, ayo kita sedikit demi sedikit baca artinya. Orang menghatamkan Quran setiap bulan bisa, Pak. One day, one juz, setiap hari hafal hatam satu juz. Habis duhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, habis subuh 10 lembar. Itu 1 juz setiap hari kita hatam. Tapi setelah hatam 1 bulan 30 juz, kita upayakan juga hatam arti dan maknanya, sehingga kita paham, kita tahu apa yang menjadi amar perintah dalam Al-Quran, apa yang menjadi larangan dalam Al-Quran, kita bisa memilah dan memilih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah, sehingga kita mampu dan mau untuk istiqomah, rajin, tekun membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan hidup di dunia dan akan memberikan syafaat nanti dengan bacaan Al-Quran yang kita istiqomah di dunia ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan harapan kita bersama. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasul wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'du. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وجميع عبادتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.